bahan-bahan yang harus disiapkan pada asuhan persalinan normal. Pertama adalah water for injection untuk melarutkan lidokain, oksitosin, lalu funandoskop, handscoon steril, kateter steril, alkohol swab, pitametlin, dan juga kom yang berisi kapas DTT. Alat-alat yang diperlukan pada asuhan persalinan normal meliputi 2 set. Yang pertama yaitu Partu set dan juga Hecting set. Partu set terdiri dari 2 buah klem untuk mengeklem tali pusat, gunting tali pusat, gunting episiotomi, setengah koker, dan 2 spet berisi lidokain dan oksitosin. Hecting set terdiri dari jarum, benang chromik catgut, klem, pinset anatomis, needle holder, gunting benang, dan kasa steril. Pada asuhan persalinan normal, kita juga menyiapkan baskom berisi air DTT dan juga tempat untuk menempatkan plasenta. Memakai APD sebelum menolong persalinan. Pertama, memasang masker. Setelah memasang masker, kita melakukan pemasangan headcap. Memasang Google, penolong juga memasang apron untuk melindungi dari percikan darah dan cairan tubuh dari pasien. Asisten mengencangkan apron dari belakang. Penolong persalinan memakai sepatu boot. Setelah memasang semua APD, penolong persalinan melakukan cuci tangan. Kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Yang pertama kita lakukan adalah memakai handscoon secara steril. Kemudian kita mengkomunikasikan kepada pasien bahwa pemeriksaan dalam ini akan sedikit tidak nyaman. Setelah itu kita melakukan DTT pada bagian vulva dengan gerakan dari sentral ke perifer, kemudian membuangnya. Dilakukan pemeriksaan vaginal touche dengan 2 jari telunjuk dan jari tengah masuk ke dalam liang vagina sampai menemukan serviks. Pada pasien ini didapatkan dilatasi dari serviks selebar 3 cm dengan efismen 50%. Kemudian dilakukan pemeriksaan bahwa bagian terbawah dari janin telah berada pada bidang HOT 1 dengan ketuban masih utuh atau positif. Kemudian dilakukan pemeriksaan, pada pasien ini didapatkan presentasi kepala dengan denominator berupa ubun-ubun kecil berada pada jam 3.
Kemudian evaluasi dari ukuran panggul dalam yang dinilai dari promontorium, linea innominata, os pubis, dan kelengkungan dari os sacrum dalam batas normal. Melakukan asuhan persalinan pada kala 2. Pertama, dokter melihat tanda dan gejala kala 2. Mendengar dan melihat adanya tanda gejala persalinan kala 2 meliputi: ibu merasa ada dorongan yang kuat untuk menerang, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina, perineum menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran. Lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin. Dokumentasikan semua temuan yang ada. Jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu untuk meneran secara benar. Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran. Bila ada keinginan untuk meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. Bu, sekarang pembukaannya sudah lengkap ya. Jadi ibu sekarang sudah boleh mengejan. Ya, sekarang ayo kita posisikan. Bu bidan tolong dibantu. Kakinya ditekuk ya. Terus ibu posisikan pada posisi paling nyaman. Bapak sebagai suami bertugas memberi dukungan kepada istrinya karena sekarang pembukaannya sudah lengkap. Ibu kalau sudah mulai kenceng-kenceng, serasa ingin mengejan, siap-siap untuk mengejan ya. Semangat ya, istiqamah. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Pertama, bersihkan vulva dan perineum dari depan ke belakang dengan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Ketika kepala meregang vulva, maka ketika pasien berada pada puncak his, ibu dipimpin mengejan. Untuk memperlebar jalan lahir, kita dapat melakukan episiotomi mediolateral dengan cara 2 jari tangan dari penolong melindungi kepala bayi, kemudian dilakukan infiltrasi anestesi lokal menggunakan lidocaine. Kemudian dilakukan episiotomi mediolateral. Ketika subocciput di bawah simpisis sebagai hipomoklion, maka berturut-turut lahirlah ubun-ubun besar, dahi, muka, dan akhirnya seluruh kepala. Kemudian tangan kiri menyusuri leher, mengidentifikasi adanya lilitan tali pusat atau tidak. Jika didapatkan lilitan, maka kita bisa regangkan. Kemudian bayi akan melakukan putaran paksi luar. Sambil bayi melakukan putaran paksi luar, kita bisa mengusap hidung dan wajah dari bayi. Kepala bayi dipegang secara biparietal, di mana tangan kanan berada di atas, tangan kiri berada di bawah. Kemudian ditarik curam ke bawah sampai dengan bahu depan lahir. Kemudian elevasi ke atas sampai dengan bahu belakang lahir. Kemudian sanggah. Kemudian susur. Kemudian kepala bayi dipegang oleh tangan penolong. Bayi diletakkan di atas perut ibu.
Kemudian dilakukan pemotongan dari tali pusat. Jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Dorong isi tali pusat ke arah distal dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi, dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara kedua klem tersebut. Kemudian bayi dirawat. Apabila bayi bugar dan langsung menangis, maka bayi diposisikan, dikeringkan, dan dihangatkan. Apabila diperlukan, bayi dapat dilakukan rangsang taktil dengan mengusap punggung bayi. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Setelah dilakukan penyuntikan oksitosin, lalu dilakukan pelahiran dari tali pusat. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, seperti atas sifisis untuk mendeteksi tangan lain dan tangan lain menegakkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegakkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversi uterus. Lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial sehingga plasenta terlepas dan minta ibu meneran sambil menolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilih, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang disediakan. Melakukan evaluasi plasenta, dilihat apakah kotiledonnya lengkap atau tidak. Apakah selaput ketuban intak atau tidak. Setelah plasenta lengkap, maka plasenta ditempatkan di wadah yang disediakan. Lakukan rangsang taktil atau masase pada uterus. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau fundus teraba keras. Lakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik masase. Evaluasi kemungkinan adanya laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan apabila didapatkan laserasi yang menyebabkan perdarahan aktif. Pada pasien ini tadi kita lakukan episiotomi sehingga pasien perlu dilakukan untuk repair episiotomi. Untuk penjelasan mengenai teknik dan langkah episiotomi akan dijelaskan di modul selanjutnya. Lakukan evaluasi kala 4. Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan per vagina 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan. Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan. Setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Apabila uterus tidak berkontraksi dengan baik, melakukan asuhan yang sesuai untuk menata laksana atonia uteri. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Memeriksa nadi ibu dan kandung kencing setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan dan melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal.
sudah lahir, alhamdulillah sehat. Jenis kelaminnya perempuan, tadi ditimbang beratnya 2.800 gram ya Pak ya, 2 kilo 8 on. Menangis, bagus ya. Nah, ini selanjutnya nanti ibu sendiri saya ajarin untuk masase ya, mengelus perutnya supaya kontraksinya bagus. Caranya seperti ini ya. Kemudian nanti kalau selama perawatan di sini minimal 2 jam ya, kita awasi. Kalau selama 2 jam itu nanti ibu ngerasa ada yang gerojok di bawah, kita curiga ada perdarahan, nanti ibu lapor ya. Atau tiba-tiba kalau pusing, ibu segera lapor ya. Ibu di sini dulu istirahat selama 2 jam, nanti kita tensi, kita ukur suhunya dan kita ukur nadinya ya. Selamat ya Bu. Jangan lupa ini ya Pak, mulai komunikasi mengenai rencana KB berikutnya. Oh iya, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih, dokter.